Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 22 Juli 2024, bertepatan dengan hari ke-18 atau 17 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita masuk kepada bab yang ketiga dari bab as-shalah, bab syurutis shalah, bab tentang syarat-syarat dari as-shalah. Maka berkata penulis rahimahullah Asy-Syaukani di kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masaili Al-Fiqhiyah, wa yajibu 'alal musalli tathiru thawbihi, maka wajib bagi orang yang salat agar suci dari pakaiannya. Maksudnya di sini dari syarat diterimanya salat, orang-orang yang salat harus mensucikan dari pakaiannya, dan pendalilannya di Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, maka dari pakaianmu sucikanlah. Dan ada pun hadis tentang permasalahan pakaian, di antaranya pakaian yang digunakan seperti gamis, seperti yang saya pakai, atau rida wal izar. Apa itu rida wal izar? Pakaian atas dan pakaian bawah. Siapa di sini yang pakai rida wal izar? Misalnya di atasnya kemeja, di bawahnya sarung. Itu rida wal izar. Maka inilah dari jenis pakaian. Yang satu seperti gamis dimasukkan, dan izar di bawah sarung, dan rida di atas kemeja, maka itu semuanya pakaian. Dan juga termasuk dari atau dalil dari pakaian seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga dari Imam Ahmad dari Jabir ibni Samurah berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli fi thawb alladhi ya'ti fihi ahlahu, qala na'am illa an yara fihi syai'an fayaghsilahu. Maka bagaimana dengan seseorang, lihat bagaimana dulu sangat miskin kehidupan kaum muslimin. Seseorang melaksanakan salat laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian di saat telah sampai ke rumahnya, dia memberikan pakaiannya kepada istrinya untuk melaksanakan salat. Lihat bagaimana sangat miskinnya. Maka apakah yang demikian ini boleh? Dikatakan na'am, tentu. Illa, kecuali pada pakaian itu ada sesuatu yang najis, maka dia harus mencucinya. Maka syahidnya di sini illa an yara fihi syai'an falyaghsilhu. Maka pakaian seseorang yang dipakai untuk salat, jika terdapat padanya najis, agar dia itu mencucinya. Syahidnya, pakaian yang kita pakai harus dalam keadaan suci dari najis. Adapun pendalilan yang lain ataupun kita katakan permasalahan yang lain selain dari pakaian yang dipakai, dan ini masuk juga kepada pakaian, yaitu sandal. Maka di sini menjadi poin pendalilan sandal. Memang sandal dipakai di dalam salat? Jawabnya na'am. Seperti hadis yang datang dari Syaddad ibn Aus, khaliful yahud sallu fi ni'alikum, dan di riwayat An-Nasa'i wan Nasara, maka selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka tidak pernah salat dengan sandal, maka selisihi dalam ibadah salat dengan menggunakan sandal. Maka dari hadis ini berarti sandal pun termasuk pakaian dari salat.
dari kelengkapan seseorang melaksanakan sholat. Maka karena sholat itu juga disunahkan di dalamnya dengan menggunakan sandal, maka jika didapati sandal ada najisnya, maka ini pun harus dibersihkan. Maka mana dalilnya tentang permasalahan sandal ada najis? Hadis yang sering kita ulang, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, bahwa Nabi Muhammad SAW yusalli ma'a ashabihi bini alih wa yusalluna bini alihim. Nabi salat dengan sandalnya dan diikuti oleh para sahabat salat dengan sandal. Kalian salafi ahli sunnah, ikutilah, lihat para sahabat salat dengan sandal, mengikuti nabinya. Maka salat dengan sandal dari sunnah, dan kita hidupkan karena banyak dari manusia sekarang yang mematikan sunnah ini karena kejahilan ataupun karena menyangka itu adalah bid'ah ataupun menyangka bahwa itu adalah kemungkaran salat dengan sandal. Maka di sini kita menghidupkan sunnah tersebut. Maka di saat mereka salat dengan sandal mereka, maka dilihat Roma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni'alahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melempar dari sandalnya. Maka para sahabat pun bergegas melempar sandal-sandal mereka. Maka kemudian di dalam hadis disebutkan falaman sorofa, setelah Nabi selesai dari salat, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Mada sana'tum?" Apa yang kalian lakukan di waktu sholat? Kalian melempar sandal-sandal kalian. Apa jawaban dari para sahabat? Solaina bini alina walama ra'aina romaita ni alak romaina. Maka di sini menjadi pendalilan sholat dengan sandal adalah sunnah. Sholat dengan sandal bukan bid'ah, tetapi dia adalah sunnah. Maka Nabi di saat sholat dengan sandalnya melihat ada sesuatu dilempar. Maka Nabi menanyakan, kenapa kalian melempar sendal-sendal kalian? Dikatakan, kami melihat kamu melempar sendal, kami pun melemparnya mengikuti sunnah Nabi. Maka dikatakan, adapun itu telah datang Jibril kepadaku. Fa'akhbarani bi anna fihi qadarah. Telah diberikan tahu oleh Jibril bahwa pada sendalku ada qadarah, ada najis. Maka di sini yang menjadi poin dari permasalahan mensucikan pakaian, maka sandal di sini termasuk dari perlengkapan salat yang disunahkan untuk dipakai, maka agar dijaga sandalnya dari najis. Jika ada najis pada sandalnya seperti Nabi salat ada najis pada sandalnya, turun Jibril memberitahukan dan akhirnya dilepas oleh Nabi. Dan para sahabat yang ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mereka salat dengan sandal bersama Nabi, melihat Nabi melempar sandalnya, maka para sahabat pun melempar sandal-sandal mereka. Maka inilah menjadi pendalilan bagaimana tentang permasalahan salat dengan sandal dan bagaimana dari perkara jika ada qadarah atau najasah agar dilepas sandalnya. Dan hadis yang lain semakna dengan ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man arada an yadkhula ilal masjid falyangdur ila na'laihi." Maka disebutkan barang siapa yang dia itu masuk ke masjid agar melihat sandalnya. Fa idza kana fihi qadarah, jika ada pada sandalnya itu kotoran najis, baik dari kotoran manusia atau binatang atau apa saja yang najis, falyangdur ilaiha falyamsahhu biturab. Maka agar dilihat, dan jika ada maka agar dibersihkan dengan tanah. Falyusalli fihima. Ini poin pendalilannya. Salat dengan sandal, falyusalli fihima. Dan kemudian setelah dibersihkan agar salat dengan sandal tersebut. Maka salat dengan sandal adalah sunnah, tidak bid'ah. Dan kita tidak memfatwakan yang nyeleneh untuk salat dengan sandal adalah bid'ah. Dan ini
adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syahidnya di sini sandal yang merupakan perlengkapan dari salat jika ada qadarah, jika ada najasah agar dilepaskan. Dan jika dia mau salat agar melihat kepada sandalnya. Di sandalnya ada kotoran maka dibersihkan dulu dengan tanah. Kemudian dia salat di atasnya. Maka hadis ini menjadi pendalilan dalam pembahasan tathiru saub, bahwa dia orang yang salat itu syaratnya harus membersihkan dari pakaian. Selesai dari pakaian, maka pakaian di sini kita mengetahui ada pakaian yang asas seperti pakaian yang kita pakai menutupi aurat, dan ada pakaian pelengkap. Maka disebutkan di Al-Quran, hudu zinatakum inda kulli shalah. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Di sini masuk kepada pakaian yang menutupi aurat dan kelengkapan untuk salat. Begitupun imamah. Jika kita mengetahui bahwa imamah kita ini dikencingi oleh anak kecil, maka kita tidak menggunakannya, tercium bau dan sebagainya, maka lemparkan dari kepala kita, seperti sandal dan berikutnya. Selesai dari permasalahan pendalilan pensucian dari pakaian. Dan ini bersifat umum, pakaian yang asas, yang menutupi aurat, atau pakaian menutupi kepala, atau pakaian melengkapi seperti sandal, karena menghidupkan sunnah, semuanya harus terjauh dari najasah. Kemudian yang kedua, wabadanihi, dan begitu pun dari badannya, agar badan seseorang yang salat itu terjauh dari najasah. Dan pendalilannya seperti yang telah kita ketahui di hadis Asma, di pelajaran yang telah lalu tentang perempuan yang haid. Maka disebutkan bahwa perempuan yang haid dan mengalir darah, karena dulu belum ada seperti Pampers dan yang lainnya, maka darah itu mengucur kepada selangkaan dan seterusnya. Maka bagaimana di dalam hadis dari hadis Asma yang telah kita lewati, bahwa agar diikuti dengan kain dan air untuk diusap dan dibersihkan. Maka inilah yang menjadi pendalilan tentang permasalahan badan. Maksudnya di sini, jika badan kita terkena najis, maka agar dibersihkan najis itu dari badan kita. Maka hadis Asma di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan ini. Maka berkata seseorang kepada Nabi Muhammad, kata Asma, "Ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-dam minal haidah kaifa tasna'u?" Faqala idza asaba thawba ihdakuna ad-damu minal haidah fal takrushu summa litandahu bima'in summa litusalliya fihi. Maka agar dia itu dibersihkan jika kena pakaian dikerik dari darah tersebut, kemudian disucikan dengan air, dicuci. Maka begitupun yang terkena badan ataupun tubuh, agar sama terkena cucian, badan kita dikencingi oleh anak kecil, maka kita pun menyiramnya dengan air ataupun mandi dan seterusnya. Adapun tentang permasalahan pendalilan tempat, maka yang ketiga disebutkan wa makanihi minan najasah, dan juga tempatnya dari najis yang ada padanya. Adapun pendalilan tempat telah datang hadis dari dua sahabat. Pertama hadis muttafaqun alaih dari Anas, dan yang kedua dari Abi Hurairah,
bagaimana Nabi Muhammad SAW di sini memerintahkan kepada A'rabi, seorang badu yang kencing di pojok masjid. Maka seluruh para sahabat ingin menerkamnya dan melarangnya. Maka Nabi mengatakan, biarkan dia. Maka dibiarkan menyelesaikan pekerjaannya kencing di masjid. Kemudian setelah itu barulah Nabi menasehatinya bahwa masjid ini bukan seperti WC. Tapi masjid ini adalah tempat untuk tasbih wa tahmid wa dzikrullah. Maka tidak pantas untuk melaksanakan seperti itu. Faham A'rabi ini, mempunyai akal. Tadinya tidak paham, diberitahu jadi paham. Maka poinnya di sini Nabi memerintahkan an ya'tiya bidalwin min ma'in fayusabbu ilaih. Bahwa Nabi memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan ember yang berisi air. Kemudian dituangkan kepada tanah dari pojok masjid yang terkena air kencing tersebut. Maka di sini diangkat najasah dengan air. Maka begitupun di sini jika kita kebetulan misalnya di masjid ini ada anak kecil yang kencing, terutama di Masjid Nisa misalnya, maka tinggal disiram dengan air dan dipel dan selesai. Maka ini pensucian dari saub, pakaian, wabadan, dan terkena badan kita dan tempat. Dan begitupun wasatru auratihi. Dari syarat juga agar menutup aurah. Maka pendalilan menutup aurah, hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tirmidzi, yang mana lafadznya dari Aisyah, la taqbalullah salata haidin illa bi khimar. Bahwa Allah tidak menerima salat seseorang yang sudah haid, maknanya dia telah akil baligh, illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Maka bagi perempuan yang sudah balighah, agar salatnya itu tidak diterima kecuali dengan khimar. Apa itu khimar? Ma tughatti bihil mar'ah ra'saha. Wa idza wajaba satru ra's fa satru ghairihi aula. Wa dalla ala hadha ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim kama jaa an Aisyah, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin fi murutihinna. Summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Maka di sini pendalilannya adalah khimar. Awas, al-khimar dengan kha. Kalau dengan ha apa Usama? Himar, tanpa titik. Jadi himar, apa? Kedelai. Tempe, kedelai. Apa? Keledai. Dangki. Maka jika dengan ha tanpa titik maka dia adalah keledai. Dan dengan titik maka dia adalah pakaian yang ditutupkan dari kepala sampai ke tubuh, membungkus. Dan di sini otomatis adalah menutup wajah. Karena selama yang diinginkan adalah menutup dari kepala, maka mafhum al-muwafaqah, wajah juga harus tertutup. Dan ini pendapat jumhur yang mengatakan bahwa al-hijab itu wajib ditutup juga muka. Karena apa? Karena selama diperintah bi khimar, tertutup dari kepala sampai ke bawah, dan di antara anggota badan seperti misalnya perempuan tertutup semuanya, wajahnya dan semuanya. Tinggal beberapa rambut kelihatan. Maka apakah membuat fitnah? Jawabnya na'am. Dan perempuan tertutup semua rambut dan sebagainya.
jari, kaki, tangan, betis. Namun wajahnya kelihatan, membuat fitnah apa tidak? Jelas membuat fitnah. Maka dari pendapat jumhur, wajah termasuk dari yang diwajibkan ditutup karena dia sumber fitnah. Maka wajah dari perempuan sumber fitnah. Jika semua tertutup dari kepala sampai ke bawah, kemudian wajahnya terlihat, maka ini dari fitnah. Maka oleh sebab itu, perempuan-perempuan yang sholat berjamaah dulu di zaman Nabi, sholat fajar, datang ke masjid. Lihat bagaimana perempuan saja sholat ke masjid. Dan perempuan makhluk yang lemah. Dan mereka melaksanakan sholat fajar datang ke masjid. Tidak tinggal di rumah-rumah mereka. Maka Aisyah dulu mengatakan perempuan-perempuan datang sholat fajar. Mempersaksikan Nabi sholat bersama kaum muslimin. Mutalafiat bimurutihinna. Apa makna mutalafiat? Mutalafiat yakni multahifat ataupun mugotiyat ar-ru'us wal ajsad. Maksudnya terbungkus mulai dari atas sampai ke bawah. Dibungkus seperti lontong dengan daun pisang. Maka perempuan itu dibungkus dari atas sampai ke bawah dengan kain tidak terlihat. Dan begitu pun summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Dan begitu pun di saat mereka pulang. Di mana mereka pulang cahaya dari matahari belum terbit. Dan ini menjadi pendalilan bahwa salat fajar dulu fi waqtil ghalas. Dan ini yang rajih. Salat Nabi dulu adalah waktul ghalas. Maksudnya waktu masih mendekati kegelapan. Sehingga tidak menunggu setelah adzan itu setengah jam. Dan setelahnya sampai mulai terlihat terang-terang. Tidak. Tetapi disegerakan setelah adzan fajar, tergantung dari yang ada. Seperti kita di sini, masyarakat yang ada di sini tulabul ilm. Dari jam 4 adzan awal kita membangunkan mereka. Maka mereka bangun jam 4. Kemudian adzan jam 5. Maka tidak masih menunggu 30 menit. Setengah 6 baru adzan. Terlalu lama dan bukan dari sunnah. Maka di sini menjadi pendalilan juga salat fajar dari sunnahnya adalah dengan cepat dalam keadaan masih gelap. Maka syahidnya dulu perempuan-perempuan Nabi dalam keadaan mutalafiat. Mereka berpakaian terbungkus dalam keadaan masih gelap. Mereka datang ke masjid. Dan pulang pun dalam keadaan seperti itu tidak diketahui. Karena keluar pun dunia masih dalam keadaan gelap. Maka ini yang menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan menutup aurah. Sudah jam berapa? Sudah ada setengah jam. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.